Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Margareta Yulistia Tenika. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Pengertian dari kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan pemakainya secara tepat dan dapat dipahami secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Syarat kalimat efektif. Pertama, secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. Yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca dengan yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. Ciri-ciri kalimat efektif diantaranya kesatuan pikiran, kepaduan atau kohesif atau koherensi, penekanan, paralelisme. Yang pertama, kesatuan pikiran. Kesatuan pikiran adalah terdapatnya satu ide pokok dalam sebuah kalimat. Dengan satu ide pokok itu, kalimat boleh panjang atau pendek, menggabungkan lebih dari satu kesatuan, bahkan dapat mempertentangkan satu sama lain asalkan ide atau gagasan kalimatnya tunggal. Contoh kalimat berasal dari dua gagasan, Soimah menunaikan ibadah haji, atau Soimah masih menjadi mahasiswa. Contoh kalimat efektifnya, Soimah menunaikan ibadah haji ketika masih menjadi mahasiswa, atau Soimah masih menjadi mahasiswa ketika menunaikan ibadah haji. Yang kedua, kepaduan atau kohesif atau koherensi. Yang dimaksud kepaduan atau kohesi atau koherensi adalah hubungan yang padu antara unsur-unsur pembentuk kalimat. Hubungan antar bagian yang kohesif atau padu menciptakan kesatuan pikiran. Hubungan yang menciptakan kesatuan pikiran atau kesatuan makna kalimat disebut pula koherensi. Hubungan tersebut mencakup hubungan yang jelas antara subjek dan predikat, hubungan antara predikat dengan objek, serta keterangan yang menjelaskan unsur pokok tersebut. Contoh kalimat yang unsurnya tidak koheren. Kepada setiap pengendara mobil di Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Atau tidak memiliki subjek, atau subjeknya tidak jelas. Contoh kalimat yang unsur koheren, setiap pengendara mobil di Jakarta harus memiliki surat izin mengemudi. Yang ketiga, penekanan. Penekanan adalah menekankan bagian-bagian yang penting dalam kalimat. Penulisan ada berbagai cara yang memberikan penekanan bagian kalimat. Cara tersebut adalah: satu, posisi dalam kalimat. Dapat dilakukan dengan menempatkan kalimat yang penting pada awal kalimat. Contohnya, Ketua Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia membuka Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Kamis pekan lalu. Yang kedua, repetisi atau pengulangan bagian kalimat digunakan untuk memberikan penekanan bagian yang penting. Pengulangan tersebut biasanya dalam rentetan rincian gagasan. Contohnya, hujan asam, meningkatnya kebisingan udara, meningkatnya suhu udara, terjadinya kabut tebal, serta meningkatnya gas beracun di udara. Kesemuanya itu menyebabkan kerusakan ekosistem udara. Yang ketiga, pertentangan.
Untuk memperjelas gagasan dalam kalimat dapat disusun dengan mempertentangkan gagasan yang satu dengan yang lain. Contohnya, kesadaran untuk disiplin di jalan raya tidak hanya dalam menjaga keselamatan diri sendiri, tetapi juga kepentingan pengguna jalan yang lain. Penggunaan partikel lah dan pun. Partikel lah dan pun memiliki fungsi untuk menegaskan. Bagian kalimat yang berpartikel lah dan pun merupakan bagian kalimat yang dipentingkan. Contohnya, dialah yang datang. Kemanapun dia pergi, saya akan selalu mengikuti. Paman datang, bibi datang, kakek pun datang. Yang keempat, paralelisme. Paralelisme atau kesejajaran adalah pengembangan paragraf dengan cara menyejajarkan gagasan yang sederajat dengan menggunakan kelas kata atau imbuhan yang sama. Contohnya, kedisiplinan perlu dikedepankan mulai dari membawa surat-surat kendaraan, mengenakan alat keselamatan, dan tidak mengurangi kelengkapan kendaraan. Urutan gagasan dinyatakan dengan jelas dengan kelas kata verba dengan afiks yang sama, yakni membawa, mengenakan, mengurangi. Contoh kedua, tempat pertemuan orang-orang yang bekerja sebagai pedagang dan konsumen atau pembeli itu menyandang citra negatif, yakni mulai dari jalanan becek, sampah berserakan, aroma tidak enak, penataan barang tidak teratur, area parkir sempit, hingga neraca keuangan amburadul. Urutan gagasan rincian dikemukakan dengan menggunakan kelas kata yang sama, yakni jalanan, sampah, aroma, penataan, dinyatakan dengan kelas kata benda. Unsur-unsur kalimat efektif yaitu subjek. Subjek adalah bagian kalimat menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau benda, sesuatu hal, suatu masalah yang menjadi pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda nominal, klausa atau frasa verbal. Predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan atau tindakan apa atau dalam keadaan bagaimana subjek, pelaku atau tokoh atau benda di dalam suatu kalimat. Objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau klausa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Kemudian pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Kemudian keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan dapat berfungsi menerangkan SPO dan pelengkap. Posisinya bersifat bebas, dapat di awal, di tengah, atau di akhir kalimat. Sekian penjelasan dari saya tentang kalimat efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya.